Sementara itu terlihatlah Durai yang sedang meratapi kematian anaknya, yang tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan kedatangan Ryan. Dan tiba-tiba, disinilah kesalahan terbesar Durai dengan memberikan waktu untuk Ryan dan dua adiknya bertindak lebih dulu, sehingga jangan salahkan jika saat ini Ryan bersama kedua adiknya pun murka. Tak sulit bagi Ryan dan kedua adiknya untuk membantai seluruh anak buah Durai tanpa tersisa yang hal itu benar-benar di luar perkiraan Durai yang harus tewas di tangan tiga bersaudara itu. Pagi harinya Ryan dan kedua adiknya pun tetap beraktivitas seperti biasa agar tak dicurigai bahwa merekalah pelaku pembantaian semalam. Dan setelah beraktivitas seharian, Mutu menyampaikan ide gilanya pada sang kakak untuk mengambil alih bisnis serta wilayah kekuasaan Durai yang hal itu pun ditolak Ryan karena akan membuat semuanya terbongkar. Kabar kematian Durai pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota yang menimbulkan pertanyaan siapa yang berani melakukan hal tersebut pada seorang gangster kejam di kota itu. Namun Shetu pun menduga jika hal itu dilakukan oleh kelompok gangster dari kota lain dan meminta anak buahnya untuk mencari informasi terkait hal itu. Shetu yang meyakini jika Ryan adalah orang di balik pembantaian Durai dan para anak buahnya pun meminta Ryan untuk datang ke markasnya. Sampai di sana, Shetu dan Ryan pun saling bertatap muka secara langsung, di mana Shetu pun bertanya terkait cara Ryan untuk melakukan itu pada Durai. Namun Ryan tetap tutup mulut dan menolak untuk mengakui bahwa memang sebenarnya dialah pelakunya. Tak hanya itu, Shetu mengajak Ryan untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun hal itu ditolak Ryan yang tak tertarik sedikit pun dengan dunia premanisme sekaligus terus meyakinkan Shetu bahwa dia sudah salah orang. Meski Ryan berkali-kali tak mengakui dan terus membantahnya, Shetu justru semakin yakin jika Ryan adalah orang di balik kematian Durai dan kelompoknya, yang hal itu bisa dirasakan Shetu dari tatapan mata tajam dan sikap tenang Ryan. Shetu yang merasa jika Ryan merupakan ancaman terbesar untuknya pun berencana untuk menghabisi Ryan sebelum Ryan menghabisinya terlebih dulu. Tepat saat Ryan baru saja mendapat pinjaman uang untuk pernikahan Dirga adiknya, malam itu pun Shetu langsung mengerahkan para anak buahnya untuk menghabisi Ryan secara diam-diam. Namun, alih-alih rencananya berjalan dengan lancar, satu persatu anak buahnya pun justru harus hilang tanpa kabar. Halo, istri kada tantanada? Tanpa ragu dan rasa takut sedikitpun Ryan mampu menghabisi mereka semua dan hanya satu orang yang berhasil kabur untuk melaporkan hal itu pada Shetu. Para korban kebrutalan Ryan pun dibawa oleh tim forensik yang memastikan bahwa para korban dibunuh menggunakan senjata berupa besi panjang dan bukan dilakukan oleh kelompok preman pada umumnya. Hingga mereka pun memastikan jika pelakunya berjumlah satu orang sehingga cukup mudah untuk ditemukan. Ryan dan adik-adiknya pun terlihat sedang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan Durga. Yang bersamaan dengan itu, si komandan akhirnya mendapatkan petunjuk jika Ryan adalah pelaku yang sedang mereka cari. Di tengah persiapan pernikahan adiknya, masalah baru pun kini dihadapi Mutu saat Mega mengabarkan kehamilannya. Sehingga Mutu pun semakin pusing karena harus segera mencari uang untuk mempersiapkan kelahiran anaknya. Meski terlambat karena selama ini terlalu malas, Mutu mulai berkeliling ke setiap toko untuk melamar kerja. Namun tak ada satupun toko yang membuka lowongan dan mau mempekerjakannya. Menjelang hari pernikahan Durga esok hari, Ryan dan Shekhar terlihat perbincangan serius terkait masalahnya dengan Shetu.
Ryan berniat untuk menyelesaikannya malam ini juga dengan menghabisi Shetu sebelum hari pernikahan sang adik dan menitipkan Durga untuk menjaganya pada Shekhar yang sudah dianggap orang tuanya jika mungkin ia tak kembali dengan selamat. Tak menunggu lama Ryan pun bergegas menuju rumah Shetu dan seolah kedatangannya telah ditunggu oleh Shetu dengan mendapati gembok yang sudah terbuka. Namun alih-alih bertemu Shetu, Ryan justru mendapati Durga dengan kondisi terikat setelah Shetu berhasil menculiknya tadi siang. Dan tak lama kemudian, rupanya Ryan tak sadar jika dia telah masuk perangkap Shetu dengan adanya belasan preman yang ada di sana yang bisa kapan saja membuat nyawanya dan sang adik melayang. Meski mencoba untuk melakukan perlawanan dan tetap harus melindungi Durga, jumlah preman yang semakin banyak pun membuat Ryan tak bisa lagi menjaga Durga yang kembali berhasil diculik anak buah Shetu. Dalam kondisi terdesak itulah datanglah Mutu dan Manik yang justru berada di pihak para preman dan saat Ryan memberitahu jika Durga diculik, ia justru ditikam oleh kedua adiknya sendiri dan meninggalkannya dalam kondisi terkapar. Tak lama kemudian, Durga pun dilepaskan kembali dan langsung menolong sang kakak yang terkapar. Dan dengan dibantu Shekhar, ia membawa Ryan ke klinik terdekat yang bersamaan dengan itu. Manik dan Mutu rupanya telah bekerja untuk Shetu. Namun entah sejak kapan dan apa alasan yang mendasari mereka untuk tega mengkhianati kakak kandungnya sendiri. Di mana Shetu pun baru tahu jika Ryan adalah kakak kandung mereka sehingga mereka pun diminta untuk pulang saat itu juga. Perlahan diketahui alasan yang membuat keduanya tega melakukan hal keji pada sang kakak yang telah berjuang untuk membesarkan mereka sejak kecil hingga seperti sekarang, di mana semua hanya karena mereka menganggap jika Ryan terlalu mengatur dan mengekang hidup mereka. Padahal semua itu Ryan lakukan demi memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya. Namun hal itu disalahartikan oleh Mutu dan Manik yang terlalu egois. Semua ini pun berawal saat Mutu berkeliling untuk mencari pekerjaan dan pada akhirnya dia bertemu dengan anak buah Shetu yang menawari mereka uang yang cukup besar serta mengajak Manik untuk ikut bersamanya. Dan tanpa Ryan ketahui mereka berdua melakukan pekerjaan kotor dengan alasan untuk membantu biaya pernikahan Durga. Percakapan mereka pun tak sengaja didengar oleh Shekhar dan langsung memberitahu Durga jika Ryan ditikam oleh Manik dan Mutu. Esok paginya tepat di hari pernikahan Durga, Mutu dan Manik yang sadar jika Durga menghilang pun langsung menemui Shekhar untuk menanyakan keberadaan Durga. Namun Shekhar langsung menyinggung perbuatan kejam mereka yang telah menikam Ryan. Ia mengatakan jika Ryan mungkin masih bisa memaafkan mereka. Namun tidak dengan Durga yang tak akan memaafkan perbuatan mereka terhadap kakak yang paling disayanginya. Merasa sudah semakin kacau, mereka tak segan memberikan lampu hijau pada Shetu untuk membunuh Ryan yang saat ini sedang dirawat di sebuah klinik. Tanpa basa-basi para preman suruhan Shetu itu langsung menyerang dan mencoba menghabisi Ryan yang berusaha dicegah oleh Durga dengan terus memberi perlawanan. Selesai dengan itu, seorang dokter pun membantu Ryan dengan membawanya ke sebuah bangunan kosong yang jauh dari perkotaan, di mana Ryan pun menghabiskan waktu 9 bulan lebih lamanya untuk pemulihan lukanya. Selama waktu itulah Manik dan Mutu semakin dekat dan menjadi orang kepercayaan Shetu, sedangkan Mutu pun diberi modal untuk menikahi Mega dan menjamin biaya kelahiran anaknya. Mereka hidup sangat berkecukupan dan senang, namun satu hal yang tak mereka sadari, ada Ryan dan Durga yang perlahan bangkit dan menyiapkan rencana untuk balas dendam. Tepat 10 bulan setelah insiden penikaman yang dilakukan Mutu dan Manik pada Ryan, Shekhar datang menemui Shetu atas permintaan Ryan untuk menyerahkan ajudan Shetu,
di mana rupanya si ajudan telah merenggut kehormatan Durga saat penculikan tempo hari. Yang mana Shekhar pun menceritakan sedikit peristiwa masa lalu yang menimpa Durga ketika diganggu oleh 3 laki-laki dengan dipegang tangannya, di mana Ryan tak segan memberi pelajaran pada 3 laki-laki itu dengan memotong jarinya, dan entah apa yang akan dilakukan Ryan pada si ajudan yang telah menodai Durga adiknya. Apalagi saat Shetu mendengar bahwa Ryan telah menculik istri keduanya, hingga tak ada pilihan baginya selain menyerahkan si ajudan untuk ditukar dengan istrinya yang akan dilakukan di sebuah dermaga esok pagi. Mari வருவான். Tiba saat pertukaran, istri pertama Shetu pun rupanya sudah berhasil Ryan culik yang jelas membuat Shetu semakin tak bisa menahan amarahnya. Setelah pertukaran selesai dan Ryan berhasil mendapatkan si ajudan Shetu itu, Ryan membiarkan sang adik untuk menyelesaikan urusannya sendiri dengan si ajudan yang telah merusak Di sisi lain Shetu rupanya berhasil menculik Shekhar dan meminta untuk menunjukkan tempat persembunyian Ryan. Namun Shekhar hanya menanggapi dengan tertawa dan mengatakan apa yang akan dilakukan Ryan saat melihat Shetu ada di hadapannya nanti, di mana hal itu membuat Shetu naik pitam dan menghabisi Shekhar saat itu juga. Saat malam perayaan, Shetu yang ada di sana dengan seluruh anak buahnya yang berjaga di beberapa lokasi di sana, Ryan dan Durga pun turut hadir dalam perayaan itu. Bahkan Durga berhasil menikah Manik sebagai balasan setimpal atas apa yang dilakukan pada Ryan. Tiba saatnya untuk Ryan menjalankan misi balas dendamnya. Shetu dan yang lainnya pun dibuat panik dengan situasi menegangkan itu. Selesai menghabisi para kroco Shetu dan hanya menyisakan Shetu bersama Mutu, kini giliran mereka berdua yang harus berhadapan dengan Ryan. Shetu pun akhirnya percaya dengan ucapan Shekhar yang mengatakan apa yang akan dilakukan Ryan kepadanya, di mana Ryan pun tak ragu untuk melakukan ini. Ryan pun rupanya sengaja membiarkan Mutu adiknya sebagai orang terakhir yang masih dibiarkan hidup, di mana Ryan ingin memberikan salam perpisahan berkesan pada sang adik yang telah mengkhianatinya itu. Selesai dengan balas dendamnya, Ryan dan si komandan rupanya memiliki kesepakatan untuk tak menjerat Ryan dalam perkara hukum, karena memang apa yang telah Ryan lakukan sejauh ini sangat membantu si komandan untuk memberantas premanisme di kotanya, sehingga ia tak perlu repot-repot untuk mengurus para preman-preman meresahkan tersebut. Kematian Mutu memang menyisakan kesedihan mendalam bagi Mega yang harus hidup tanpa suami, di mana Mega yang tak sanggup membesarkan anaknya seorang diri tanpa suami pun menyerahkan anaknya pada Ryan untuk dirawat dan dibesarkan. Di akhir film, Ryan dan Durga beserta si bayi pun memilih pergi dari kota itu dengan menaiki truk untuk memulai kehidupan baru mereka di kota lain.